Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang kami muliakan dan insyaAllah dimuliakan Allah. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya beserta tarawih, dan semoga setiap langkah tapak kaki kita yang datang Allah membalas dengan pahala dan jaminan surganya insyaAllah. Dan berikutnya terima kasih banyak kepada khususan moderator regular Ramadan maksudnya. Dan saya betul-betul takjub ini kepada beliau. Beliau tak hadir, tapi beliau tahu semua isi tausiah subuh tadi pagi. Ini ada dua kemungkinan. Kalau bukan beliau dari bangsa wali, jadi wali-wali Allah, atau yang kedua dari bangsa jin. Jadi tidak ada, tapi beliau ada. Mudah-mudahan beliau dari yang wali-wali Allah. Cuma hana so berkeramat kan. Ini salah satu memang kelebihan beliau. Memang begitu, orang pintar itu begitu, Pak. Makanya ke depan kalau beliau mencalonkan diri kembali, pilihlah beliau. Baik lagi etun baru hana so. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi tadi kita sudah mendengarkan, alhamdulillah telah diringkas oleh Pak Muslim tentang ada perkara-perkara dan golongan orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga yang telah disebutkan oleh beliau. Dan saya rasa saya tidak perlu ulang terlalu panjang kerana waktu kita singkat, dan kita harus melakukan salat tarawih berikutnya. Kita sambung. Selain tiga yang beliau sebutkan tadi, ada tiga orang lain yang disebutkan oleh Allah dan Nabi, yaitu orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang keempat, yaitu doanya orang yang sedang berpuasa dan sedang berbuka puasa. Ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, "Lis-shaim 'inda fitrihi da'watun la turad." Orang yang sedang berbuka puasa, maka doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti dalam hadis yang lain baru Rasulullah menyebutkan da'watus shaim, doa orang yang sedang berpuasa. Jadi kalau begitu kita ambil kesimpulan bahawa orang yang sedang puasa itu ketika bibirnya kering, dia merasa dahaga dan dia ditimpa dengan kesusahan, kesulitan, apalagi matahari sangat terik. Di saat itu ketika dia berdoa, apakah ketika salatnya, setelah salatnya, sedang berpuasa, maka doanya insya-Allah diterima Allah. Makanya ketika sedang puasa itu Bapak Ibu jangan
lupa doa. Doa itu kalau dalam urusan salat bisa dua, bisa dalam salat, bisa di luar salat. Kalau dalam salat, dua tempat yang paling bagus untuk berdoa. Yang pertama ketika sujud, ketika sujud itu baca doa banyak-banyak, tapi jangan lakukan terlalu panjang kalau posisi kita sebagai imam. Jadi misal jadi imam salat jamaah zuhur, itu jangan baca doa ketika sujud terlalu panjang, karena nanti bisa dipecat oleh makmum. Jadi jangan sampai makmum menyampaikan ke BKM yang imamnya kajir uronyo mentang kasih. Jadi tidak bangun-bangun imamnya. Itu tidak boleh. Urusan dengan sosial itu tetap wajib dijaga. Begitu juga makmum kalau salat jamaah, kalau sedang salat, sedang bersujud, maka janganlah membaca doa di waktu sujud yang terlalu panjang, yang sampai dia berselang dengan imamnya. Jadi ini waktu Ramadan, sedang puasa, dalam salat dia berdoa, Allah terima doanya. Kemudian di luar salat dia bisa membaca doa setelah zikirnya atau setelah salat ba'diyahnya, dan itu berdasarkan hadis riwayat Abu Daud ketika Rasulullah ditanya kapan doa itu paling mudah diterima Allah. Rasulullah mengatakan duburas salawatil maktubah, yaitu setelah selesai salat fardu. Jadi sedang puasa diterima doa. Nah, ketika berbuka puasa ternyata di situ pun diterima dan menjadi mustajabah doa. Di mana tempatnya? Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, banyak orang melewatkan ini. Salah satu dari tempat mustajabah doa yang paling banyak dilewatkan orang adalah ketika berbuka puasa. Jadi urutan berbuka puasa yang disesuaikan dengan kebiasaan Nabi itu pertama berbuka dengan bismillah. Jadi bukan buka dengan Allahumma laka sumtu atau zahabat dhama. Buka dengan bismillah. Lalu makanlah kurma. Bismillah makan kurma. Jadi jangan sampai diganti bismillah dengan Allahumma laka sumtu. Jangan katalah peduk Pak. Sehingga banyak orang yang kemudian selama Ramadan tidak membaca bismillah selama sebulan, gara-gara salah belajar tentang posisi berbuka puasa. Jadi baca bismillah, bukan Allahumma laka sumtu di situ atau zahabat dhama. Habis baca bismillah, sunnah hukumnya makan kurma. Jadi kurma Pak, jangan makan lain, usahakan kurma. Jadi jangan diganti dengan mie calu, jangan diganti dengan risol Pak. Usahakan kurma. Tapi Ustaz, saya sudah biasa dengan mie calu. Kalau begitu masukkan kurma ke dalam mie calu. Jadi jangan sampai terlewatkan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita memakan kurma, jadi kurma itu sunnahnya kurma rutab, kurma basah. Kalau tak ada baru tamar, kurma kering. Bapak-bapak yang belum ada kurma nanti boleh pesan kepada imam kita pada hari ini. Ini kan beliau ini kan punya toko halalan thayyibah. Ini sengaja saya promosikan karena saya tahu biasa yang mempromosikan selalu mendapatkan makanya saya sengaja hadir. Jadi baik free bang. Tidak ada nothing free bang. Tak ada sesuatu yang libur, yang gratis, tak ada. Semua berbayar. Ini saya pun berbayar nih bang. Tak ada luar kan amplop lah. Makanya saya nak mikir panjang hidup ni, karena biarlah panitia yang memikirkannya. Jadi jemaah mudahkan Allah Subhanahu wa taala, konsumsilah kurma. Nah, kemudian setelah itu minum air sedikit. Setelah minum air sedikit baru disitulah membaca doa berbuka puasa. Di situ baru doa itu dibacakan. Boleh zahabat dhama wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Boleh Allahumma lakas sumtu wa bika aman, dan seterusnya. Itu semua ahli hadis Pak. Dan tidak usah kita merasa bahwa yang sahih itu zahabat dhama, yang lain doa bid'ah. Jadi yang baca Allahumma lakas sumtu lan roka madu, gimana cara ada fikir lagi kan? Itu semua hadis, dan hadisnya Pak kalau mau jujur itu tidak ada yang kuat satu pun. Cuma di antara yang enggak kuat itu yang lumayan kuat zahabat dhama. Jadi kalau kita mau jujur mengatakan ke orang, jadi jangan memvonis bahwa seakan-akan ini ada doa sunnah, doa bid'ah, karena dumpu kali ganyan Pak.
Ya, nanti ada ustaz bid'ah, ustaz sunnah, ustaz wajib, ustaz makruh, macam-macam model. Ya, saya kepedu ajunan nan. Jadi baca doa setelah memakan sesuatu. Nah, kemudian yang paling banyak ditinggalkan adalah setelah itu orang tak baca lagi doa. Padahal di situ ada jaminan mustajabah doa. Jadi orang habis baca Allahumma lakal sumtu atau sahabat langsung memakan makanan yang besar. Jangan tunggu semenit. Tunggu dulu semenit. Di situlah kita disuruh berdoa. Jadi semenit itu beritahu Allah apapun keluh kesah kita. Minta apa? Anak-anak kita itu minta supaya saleh semuanya. Ya, jangan sampai kita kan kadang-kadang kalau punya anak tapi tidak saleh, Pak, kita itu bisa stroke, Pak. Bisa stres. Memang kalau pasukan bodrek semua di rumah, Pak, itu memang membuat kita tidak bisa hidup nyaman. Ya, maka minta sama Allah. Minta sama Allah agar Allah perbaiki keadaan itu waktu puasa itu. Ya, kalau bagi bapa-bapa yang mungkin belum diberi anak oleh Allah, minta di situ 30 kali kita minta dalam Ramadan. Allah beri insya-Allah. Oh, tak diberi juga karena Allah tahu kalau diberi mungkin anak kita menjadi penyebab musibah bagi kita. Maka bersabarlah. Ya, jadi di situ segala-galanya. Yang belum punya suami minta suami, yang belum punya istri minta istri. Yang sudah punya apa? Waktu minta berikutnya suaranya dikecilkan. Jadi jangan lagi besar-besar. Karena kalau kita minta besar-besar, suami istri pun duduk di samping. Ya, kita minta, ya Allah, luluhkan hati istriku, ya Allah. Itu belum habis doa ke kedang tepuk. Jadi kalau perempuan tu tak mau luluh dalam urusan itu, Pak. Coba tanya sama ibu-ibu. Kalau urusan itu perempuan tak mau luluh. Saya pernah tawarkan ibu kalau izinkan suami ibu kahwin lagi, ibu masuk surga. Hana perlelong surga. Surga pun dia tak mau lagi, Pak, kalau urusan itu. Digambarkan ibu akan jadi bidadari, ibu akan tak perlu dia. Kalau urusan itu dia tak perlu surga. Maka hati-hati kalau urusan itu, kecilkan volumenya. Minta setelah berbuka puasa. Jangan lewatkan, Pak. Itu paling sering kita lupakan. Nanti ada tempat mustajabah doa juga yang sering kita lupakan ketika antara azan dan iqamah. Itu paling sering kita tak berdoa. Padahal ma bainal azan wal iqamah, di situ Nabi menyebutkan mustajabatul doa. Ya, makanya habis azan dan iqamah itu jangan bicara, jangan buka HP, berdoa. Apalagi sampai jual beli antara azan dan iqamah. Ya, ini kalau apalagi malam-malam Ramadan, Pak, antara azan dan iqamah itu ada yang menawarkan brosur ke teman sampingnya. Ini saya ada jual kuih, kamu kalau mau nanti pesan aja, ada saya titipkan nomor WA-nya di situ. Itu jangan lakukan. Bahkan kalau disuruh pilih berdoa apa berzikir antara azan iqamah, lebih utama berdoa daripada berzikir, karena di situ bukan tempatnya untuk berzikir. Perpanjang doa, dikabulkan Allah segala-galanya. Cuma ingat, Allah mengabulkan sesuai dengan versi Allah, bukan sesuai versi kita. Karena kalau dikabulkan versi kita, Pak, bisa bahaya bagi kita. Ini kita ni yang lahir dalam keadaan kurang tampan, kalau minta jadi tampan, dikabulkan Allah, itu bahaya, Pak. Kita tidak tampan saja sudah palih begini kadang-kadang. Kalau jadi tampan, Masya Allah, lebih palis lah, Pak. Kata Allah, ikah kaji rubina medan, kah menyakubi lagak ke entum utama palih, seakan akan mengakannya Allah tidak beri. Biarkanlah kita begini-begini modelnya, yang penting isi dompet selalu ada. Itu sudah cukup membahagiakan bagi istri. Makanya kita yang lahir dalam keadaan wajah kurang tampan, berusahalah untuk mapan. Kalau sudah mapan, wajah dimaafkan. Jadi itu perlu dipegang baik-baik. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti waktu turun hujan. Turun hujan sering sekali kita tidak memanfaatkan berdoa. Padahal Nabi mengatakan bahawa hujan turun bersama rahmat Allah. Dan ketika rahmat Allah turun, maka semua yang memanjatkan doa ketika hujan datang, dikabulkan doanya. Ada doa waktu turun hujan, tapi itu bukan doa untuk pribadi. Allahumma sayyiban nafi'a, itu doa turun hujan. Seharusnya kita juga memperpanjang doa minta urusan pribadi. Itu yang jarang orang lakukan. Jadi yang banyaknya orang mengatakan begini, hujan lah, gitu saja. Kadang-kadang, maka hujan, begitu saja. Tidak dia manfaatkan untuk berdoa. Jadi doa itu bisa mengubah segala-galanya. Dulu masa Nabi, Bapak Ibu yang Allah muliakan, perlu kita ketahui, modal utama para sahabat adalah berusaha untuk mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai semua pohon-pohon yang baru tumbuh, bibit-bibit pohon,
itu kalau sudah mulai ditanam, mereka membawa ke hadapan Nabi, lalu mereka meminta pada Nabi untuk mendoakannya. Apa doa Nabi untuk pohon? Rasulullah mengucapkan doa, ini hadis, yaitu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu doa makan, bukan untuk pohon. Jadi bapak jangan terima-terima aja. Yang didoakan Nabi adalah Allahumma barik lana fi samarina. Itu hadis. Nabi selalu berdoa. Maka yang kita punya kebun sawit, yang punya tambak ikan, yang punya tambak udang, yang punya kebun durian, masuk ke kebun, ucapkan doa itu. InsyaAllah subur. Allahumma barik lana fi samarina. Ya Allah, berkahi kami pada buah pohon ini ya Allah. Ucapkan doa itu, Pak. Ini jangan habis-habisan pupuk, tapi tak pernah mengembalikan urusan kepada Allah. Ya, jadi yang punya kebun durian, Pak, itu doa. Setelah panen, jangan lupa kepada orang yang mengajarkan doa tersebut. Ya, Pak berdoa, tinggal katanya, teka panen kah nak tinggal ni, kau tak kira hati dia mak. Jadi jemaah mudahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya ya, orang-orang yang sedang berbuka puasa makbul di sisi Allah Subhanahu. Maka perbanyak doa. Dan jangan merasa segan Bapak Ibu, jangan merasa mangan. Masa enak kita doa terus-terusan sama Allah. Tadi pagi baru berdoa, masa waktu duha doa lagi, zuhur doa lagi, masa waktu asar minta lagi, maghrib minta lagi. Pak, kalau dengan manusia boleh kita begitu, memang disuruh beradab begitu dengan manusia, Pak. Tapi kalau dengan Allah jangan. Minta segala-gala, minta apapun, mintanya pun yang hebat-hebat, yang kira-kira surga-surga tertinggi. Dan ini sudah saya jelaskan dari subuh, Pak. Nah, itu yang keempat, ya, doanya orang berbuka puasa. Kemudian orang kelima yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doaul walid liwaladihi. Itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ada 3 orang yang tidak ditolak doanya, yaitu doanya orang-orang yang terzalimi, tadi sudah disebutkan. Kemudian salah satunya adalah doaul walid liwaladihi, doa anak terhadap doa orang tua terhadap anaknya. Makanya bibir orang tua itu basah. Apapun dia minta, selama tidak ada penghalang doa pada dirinya, penghalang doa itu makan haram, Pak. Selama tidak ada penghalang doa, maka apa yang dia minta untuk anaknya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini jangan terlalu pede. Kalau anak kita itu pintar, ranking 1, anak itu kemudian kuliahnya di tempat yang paling bonafit, itu jangan terlalu pede ke situ, karena belum tentu ujungnya baik. Tapi kalau kita sudah memohon ke Allah, ya Allah, jadikan anakku anak yang saleh, maka kemanapun dia pergi tetap ujungnya saleh. Kadang-kadang kita ni, Pak, menghadapi anak terlalu cepat kita mengambil kesimpulan. Baru dapat ranking 1 di TK saja, bertebaran foto di Facebook, di Instagram, ya, bertebaran itu semuanya kita sanjung, kita banggakan. Ya, itu foto anak kita pegang rapor, kita kasih tahu semua orang, alhamdulillah anakku dia berhasil mendapatkan prestasinya yang terbaik, ya. Dan kita buat itu di mana-mana. Kita terlalu cepat mengambil kesimpulan, padahal masih panjang perjalanan anak kita. Bisa saja Pak nanti 10 tahun yang akan datang mungkin tak sesuai lagi dengan harapan kita. Makanya banyak-banyak doa untuk anak. Nabi Ibrahim tak pernah pelihara Ismail, tapi dengan mengandalkan doa Rabbi habli minas salihin, Ismail tak pernah masuk ke dalam sekolah atau kuliah manapun yang favorit, tak pernah. Tapi lihatlah kesalehannya luar biasa. Apa andalannya, Pak? Doanya orang tua. Makanya kita pun jangan cepat merasa bahwa anak kita yang kurang-kurang mampu, kan, yang ranking 36 dari 35 siswa, kemudian kita mulai menjelek-jelekkannya, membanding-bandingkannya. Kita mengatakan di setiap arisan yang kita ikut, anak elong yang nomor lain, alah anak doa pegah api, kok bangai udah lagi ayah haji, misalnya. Kayak gitu disambungnya. Jadi kita terus menjelek-jelekkannya. Kalau kita ketemu sama dia, kita mengatakan bahwa itu lihat abangmu tuh yang ranking 3, yang ranking 1 tuh, lihat abangmu yang kedua begitu, sekarang kamu begini. Kita mulai menghinanya, melecehkannya.
Padahal bisa jadi 10 tahun yang akan datang, kalau kita terus-terusan mendoakannya, dialah yang lebih baik, lebih saleh daripada yang lain. Pak, sekarang coba lihat fenomena hidup kita. Semua anak kita yang pintar-pintar, Pak, itu semua tidak berada di rumah. Tak kemana-mana, leho-ho kerja, Pak. Ya, itu ngambil S1 ke Mesir, yang kedua yang S1 ke Mekah, Madinah, ke mana-mana, sambung lagi S2-nya, kemudian ada yang ke Amerika, ya, ada entah ke mana-mana, sampai ke Israel ada yang ngambil S3. Itu semuanya pergi. Anak 8 orang, Pak, semua pergi. Satu yang tak pergi, siapa? Yang bodoh tadi. Yang bodoh itulah yang cebok-cebok kita, yang dorong-dorong kita kamar mandi, kemudian diambil kembali, diletakkan di atas kasur, kemudian dialah yang taruh minyak sinyong-nyong di badan kita, kemudian dialah yang mendoakan kita, bahkan ketika kita tua, di saat tak ada orang lain yang menemani kita, yang membuatkan nasi, memasakkan makanan, dialah ini, si bodoh ini yang kita dulu celah-celah. Disitulah kita baru tahu ternyata Allah sengaja buat yang bodoh satu orang. Makanya Pak, punya anak jangan pintar semua, buat yang bodoh satu. Ya, cukup bangga anak carang mandum. Ada carang, Pak, udah kemana-mana, satu amplop pun tak pernah dia kirim, 100,000 pun tak pernah kirim. Si bodoh ni, Pak, dia yang cari kerja, PNS tak lewat-lewat, P3K tak lulus-lulus, honorer gaji 200,000, tapi dari 200,000 dia bawa pulang, Pak. Itu yang dia berikan ke orang tuanya. Maka bersyukurlah ketika ada beri anak yang kurang mampu satu orang. Ya, kalau bisa lebihkan, paling bagus lagi semuanya bodoh. Itu semuanya. Hanya madu miruh tinggal. Makanya banyak-banyak doa. Banyak-banyak doa untuk anak, Pak. Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ucapkan itu selalu, sebut namanya dalam solat tahajud, sebut namanya, Pak. Jangan lupa, anak kita itu aset paling hebat untuk kita. Makanya doa itu tidak ditolak. Kan Bapak pernah dengar dan berulang-ulang kan, itu Imam Sudais yang Imam Masjidil Haram, dia tulis dalam biografinya kan, bahwa dia dapat doa dari ibunya di saat ibunya marah. Itu ketika datang tamu, dia ambil pasir, diletakkan di atas meja. Ketika tamunya datang, di tengah kemarahan ibunya itu, masa di depan meja tamu ditaruhnya pasir, di tengah kemarahan ibunya itulah ibunya mengusirnya sambil mengucapkan, pergi, pergi, semoga engkau jadi imam di Masjidil Haram. Dalam marah dia ucapkan itu. Makbul, betul-betul jadi imam Masjidil Haram. Masya Allah. Makanya Bapak ucapkan ketika ada anak yang batat-batat, tungang-tungang, Bapak ucapkan, pergi, jangan pulang lagi. Itu bukan doa, Bapak nanti usir. Itu ngusir namanya, bukan doa. Dia cuma ingat perginya aja, tidak ingat untuk menjadi imam di Masjidil Haram. Itu kan mungkin jadi imam Masjidil Haram, paling kurang Bapak ucapkan, pergi, semoga engkau jadi imam di Menasah Hagu Selatan. Kan sudah cukup untuk itu kan, lumayan, Pak. Satu kali berdiri pada urut di PRT. Jadi doalah untuk anak banyak-banyak. Itu tidak tertolak. Oleh karena itu jangan coba-coba berdoa dengan yang buruk-buruk. Hati-hati, Pak. Rasulullah mengatakan, la tad'u li auladik wa li amwalik. Jangan engkau doakan yang buruk-buruk kepada anakmu, kepada hartamu. Jangan. Bahaya, Pak. Terucap kalimat buruk untuk anak, jadi anak itu seperti apa yang didoakan. Maka pantang kita mengucapkan anak syaitan, anak jin. Padahal kan syaitan sama jin kan satu suku itu, Pak, cuma beda-beda ininya saja. Kan jangan ucapkan anak binatang, anak asih, anak bui, jangan. Karena dengan kita ucapkan itu, kalau dikabulkan, dia akan berakhlak seperti akhlak bui, seperti akhlak syaitan. Itu bahaya, Pak, akibat doa kita. Maka tahan mulut kalau untuk anak, tahan mulut. Itu yang kedua. Yang terakhir, waktu kita 5 menit lagi. Ini saya juga memperhatikan jam dan saya perhatikan wajah Bapak. Saya perhatikan jam, saya perhatikan wajah Bapak. Kalau Bapak selalu melihat jam di belakang ni, oh najim kau belakang. Itu juga saya harus hati-hati. Berarti kagenging jim kan. Okey, ini yang terakhir. Doa yang terakhir yang tak ditolak Allah adalah da'watul musafir, doa orang yang sedang melakukan perjalanan. Ini kan juga yang sering kita tinggalkan. Yang namanya musafir itu perjalanan jauh melebihi 90 km. Kalau ke Pasar Impres itu bukan musafir. Yang disebut musafir yang sudah boleh melakukan qasar salat dan jama'. Siapa mereka? Jaraknya 89 atau 90 km.
Di waktu melakukan perjalanan dengan niat seperti itu, sepanjang jalan itu Pak, banyak-banyak doa. Duduk dalam hais, banyak doa. Dulu Nabi ketika melakukan perjalanan kan dengan kuda, melewati lembah, melewati padang pasir. Paling mudah dikabulkan doa bagi orang musafir. Kenapa Pak? Nabi kasih tahu kuncinya, karena orang musafir merasakan qita'atun minal azab. Orang musafir itu dapat potongan azab. Musafir tidak bisa nyaman hidupnya. Tidak bisa dia buang hajat seperti buang hajat di WC di rumahnya. Tidak bisa dia tidur senyaman di rumahnya. Tak bisa dia ganti baju seenak dalam kamarnya, tak bisa. Maka musafir itu banyak azab, sepotong azab dia terima. Itu waktu berhenti di tempat-tempat dia mau buang hajat. Kan masalah WC saja bermasalah. Dia masuk ke WC, tiba-tiba dia dapatkan tidak seperti WC di rumahnya. Masih ada peninggalan-peninggalan keemasan masa lalu. Kemudian dia sudah mulai muntah di situ. Belum lagi dia masuk ke WC, pas dia mau lepaskan pakaian, tak ada tempat sangkut satu pun. Hana tempat sangkut baju, sangkut dua masabah, hana tempat. Akhirnya kan terpaksa letakkan di atas kepala semua, taruhkan semua. Celana-celana dalam tak pernah dicium, dia ciumnya sendiri. Berdua doleh mendumpak. Sampai begitu azab seorang musafir Pak. Pas mau cebok jatuh semua dalam WC ke dalam. Bayangkan, belum lagi tak ada pintu grendel untuk kunci pintu. Hana untuk kunci pintu. Dia sedang jarah sebelah kena tutup pintu. Masya Allah. Azab Pak, azab. Musafir tu azab. Belum lagi kita pergi, kalau bapak melakukan perjalanan yang sudah pernah ke Kuta Canir Pak. Siapa yang sudah pernah ke Kuta Canir? Jalan dari Tanah Karu Pak, kalau naik inang-inang satu orang, mampus hidup kita Pak. Dengan sirih tak habis-habis di sini. Kemudian macam model Pak, kambing, ayam dibawa semua. Kalau muntah tak pakai plastik, inang-inang muntah Pak. Ini pengalaman saya sudah berapa kali pergi Pak. Melewati 3 binanga Tengah Karu itu. Kalau inang-inang itu inang-inang itu mak-mak Batak Karu ni, itu kalau muntah Pak, itu tak pakai plastik, langsung muntah di lantai Pak. Bayangkan hancurnya hidup kita selama itu Pak. Bayangkan. Jadi musafir itu qita'atun minal azab. Oleh karena itulah, karena azab yang dia terima, Allah terima doanya. Apalagi dia mengalami kesulitan Pak, dirampok. Itu Allah sudah janji dalam surat An-Naml. Surah An-Naml ayat 62 itu Allah mengatakan wa may yujibul muttarra iza da'ahu yaksifu anhu su. Barang siapa yang merasakan kemudaratan di tengah perjalanannya, lalu berdoa, dengan dia berdoa, yaksifu anhu su, maka Allah lepaskan kesulitannya di saat itu. Ini pernah kejadian, ditulis oleh Ibnu Katsir. Ini terakhir, ini penutup nih Pak. Ditulis oleh Ibnu Katsir, perkataan dari Imam Al-Asakir. Dulu di masa tabi'in ada seorang yang sangat zuhud, ulama sangat zuhud, namanya Abu Daud Ahmad Ad-Dainuri. Jadi Imam Dainuri ini, dia kerja sampingannya menyewakan kuda. Jadi yang mau pergi sewakan kuda, biasanya dengan supir-supirnya, dia sendiri yang mengendarai. Jadi dia tak mengemis. Ulama itu tak boleh mengemis, dia tetap harus hidup mandiri. Lalu pada suatu hari ternyata ada satu orang yang ingin berjalan dari Damaskus ke satu kota. Disewalah kuda imam ini. Ketika disewa, anehnya orang ini tidak mau melalui jalan yang biasa dijalani orang. Dia maunya jalan pintas, jadi melalui tebing-tebing, agak berhutan-hutan begitu Pak, suasana sepi. Dia maunya di situ. Imam Zainuri ini mengatakan tidak, kita tetap yang biasa, jalan biasa yang sudah orang banyak lewat. Dia tidak mau, dari sini saja katanya, dari sini saja. Aku sewa biar bisa jalan dari sini. Akhirnya terpaksa, ditemanilah oleh imam ini. Ternyata itu perampok yang punya niat untuk merampok kuda imam tersebut. Akhirnya ketika sudah berada di antara jalan yang sepi, mulailah dia turun, lalu kemudian dia mencabut pedangnya dan ingin menebas kepala imam tersebut. Imam ini sempat lari, dikejar olehnya sampai masuk ke jurang imam ini. Kemudian jurangnya tak terlalu dalam, dikejarnya sampai imam ini mengatakan, ingatlah Allah, engkau telah mengambil hartaku dengan zalim, dan macam-macam nasihat, tapi tak mau dengar nasihat. Kata imam ini, ambillah kudaku tapi jangan bunuh aku. Dia pun tak mau dengar. Kata si perampok di dalam kitab ini, aku sudah mendapatkan kudamu, sekarang aku ingin membunuhmu. Tentu supaya tidak ada saksi. Ketika itulah Imam Dainuri
mengatakan, kalau begitu izinkan aku salat 2 rakaat, silakan bunuh aku setelah aku salat 2 rakaat. Diizinkan, dia sudah cepat salat. Orang sedang ketakutan, mana ada beres salatnya, Pak? Kita sedang sakit perut aja nak beres-beres salat kita. Apa yang kita baca dengan sakit ini orang ketakutan menghadapi kematian. Mana ada yang bisa dia baca? Disebutkan dalam kitab itu bahwa ini tidak bisa baca apa-apa lagi. Al-Fatihah pun hanya boleh baca. Ini pasti ditebas ini, ditebas. Nah, kemudian tiba-tiba Allah mengilhamkan di antara kekacauan dalam salatnya ini, terbacalah surat An-Naml tadi, amma yattaru, amma yajibu, bagaimana ayatnya, amma yattaru, lupa saya ininya Pak, awal ayatnya itu, barang siapa yang merasa kesusahan, lalu dia berdoa, wa yakshifu anhu su, lalu dibebaskan oleh Allah ketakutannya. Habis dia baca itu saja, dia baca, muncullah seseorang dengan berkuda dari balik lembah, dan dia memegang tombak. Dari jauh dilemparkan tombak itu, tepat kena di ulu hati perampok tersebut. Matilah perampok tersebut. Lalu imam ini mengatakan kepada orang itu, siapa engkau? Dia menjawab, aku malaikat yang Allah kirimkan kepadamu karena engkau telah membaca ayat yang tadi aku sebut, yang engkau tadi bacakan. Masya Allah, begitulah Allah bebaskan. Makanya kalau ada sesuatu di tengah jalan, Pak, kembalikan ke Allah, minta sama Allah. Tidak bisa hafal ayatnya, maka minta dengan bahasa sendiri. Ini tolong ya Allah, ini tolong ya Allah. Begitu. Ini tidak begitu. Kita dirampok, malah kita tidak tahu buat apa-apa lagi karena kita kurang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah 6 orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.